adalah seorang sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan bisa dilihat saat ini beliau adalah seorang lawyer di Denton HPRP atau law firm, dan professional qualification-nya adalah seorang registered in PRADI. PRADI itu adalah Indonesian Associations as an advocate. Dan dari beberapa publikasi yang terlihat, mungkin kita bisa melakukan assessment bahwa memang beliau memiliki experience di bidang aspek medical legal. Kami berharap bisa mendapatkan banyak sekali pencerahan dan juga masukan dari aspek hukum dari Ibu Nasyatra Prita. Baik, saya langsung saja memberikan kesempatan. Dari ada dua ilmu, dari sisi medis, mediko, dan juga dari aspek ilmu hukum. Kenapa medical legal ini penting? Adalah karena pada saat ada terjadi cedera atau ada kematian pada pasien, maka akan dicari siapa yang bertanggung jawab atas hal yang terjadi tersebut. Kemudian penyelesaian hukumnya seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya ada kasus cedera atau meninggal, maka akan ada suatu evaluasi medis yang independen untuk mengecek apakah ada hubungan dan kaitan antara klaim yang biasanya disubmit atau diajukan oleh pasien atau keluarga pasien dengan cedera atau kematian yang terjadi. Dan itu juga harus taking into account riwayat rekam medis. Rekam medis dari pasien akan juga direview, dan juga apakah memang dokter itu telah melakukan segala tindakan medis itu sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan standar profesional operasi dari dokter tersebut, gitu ya. Kemudian nanti akan ada juga kesaksian dari ahli medis untuk mengakses apakah cedera atau kematian yang terjadi memang itu hubungannya bersumber dari tindakan medis yang dilakukan dokter. Dan juga apakah sudah ada informed consent yang diperoleh sebelum melakukan tindakan medis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Ada sisi inform, hal-hal yang harus diinformasikan, ada sisi consent. Jadi adalah pemberian persetujuan dari pasien. Nah, jadi di sisi inform, maka dari dokter harus memberikan informasi yang akurat. Informasi apa saja yang harus diberikan kepada dokter sebelum tindakan medis dilakukan, yaitu diagnosanya, diagnosa dari penyakit pasien. Dari diagnosa, maka baru ada pilihan-pilihan tata cara tindakan medis yang perlu dilakukan sehubungan dengan diagnosa yang sudah ditegakkan. Kemudian, tujuan dari tindakan medis juga harus diberitahukan kepada pasien. Tujuannya apa? Kemudian kita juga harus memberitahukan alternatif tindakan lain dan juga resiko. Dari ada beberapa opsi tindakan medis yang kita akan beritahukan kepada pasien sebagai alternatif, dan juga resiko dari masing-masing tindakan medis. Kemudian juga resiko dan komplikasi apa yang mungkin terjadi dari alternatif-alternatif tindakan medis yang diberitahukan kepada pasien, serta prognosis terhadap tindakan medis. Hasil akhirnya seperti apa, kemungkinan-kemungkinannya, efek sampingnya seperti apa, itu semua harus di-open kepada pasien. Karena kita harus benar-benar membuat pasien understand apa yang akan dilakukan kepada si pasien, tindakan medis apa, gitu ya. Dari keterbukaan atas informasi yang diberikan oleh dokter, baru kemudian pasien dan keluarga pasien akan discuss internally dan memberikan keputusan mengenai konsen, pemberian keputusan persetujuan yang diberikan pasien, di mana pasien sudah mengerti apa yang akan dilakukan kepada si pasien, gitu ya. Jadi inform konsennya itu bisa dilakukan secara lisan, bisa juga secara tertulis, tergantung tindakan medis yang akan dilakukan. Kalau tindakan medisnya hanya akan mengambil darah, biasanya pasien akan menggulung tangannya ya untuk diambil darah, memberikan tangannya, bisa dengan gerakan, itu artinya dia sudah setuju. Tapi juga diperkuat dengan ada secara tertulis, itu akan lebih memberikan keamanan juga dari sisi dokternya. Oke, next.
Next slide. COVID saat ini, para dokter sudah melakukan, beberapa dokter sudah melakukan konsultasi, pemberian konsultasi secara online kepada para pasien. Dan juga kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga banyak penyelenggara fasilitas kesehatan online yang bekerja sama dengan para dokter untuk memberikan diagnosa dan juga memberikan resep kepada para pasien, sehingga pasien juga bisa langsung membeli obat secara online, gitu ya. Nah, untuk mengenai telemedicine, ini sudah diatur di Permenkes 20/2019. Jadi telemedicine itu adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh atau online oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana untuk telemedicine itu termasuk ada pertukaran informasi seperti untuk melakukan wawancara kepada pasien dan anamnesis, kemudian bisa untuk diagnosa juga, dan ada pemberian resep, pengobatan, dan pencegahan penyakit dan cedera, bisa untuk penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, untuk penyelenggaraan pelayanan telemedicine ini, maka biasanya kan diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan online. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan online ini seharusnya yang sudah terdaftar pada Kementerian Kesehatan. Jadi dokter pada saat mau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan online harus make sure bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerja sama dengan para dokter sudah terdaftar pada Kementerian Kesehatan, gitu ya. Dan juga dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan konsultasi harus menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next ya. Ini sudah diatur di Surat Edaran Menkes 303/2020. Jadi memang rangkaian dari anamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan, sudah diatur di Surat Edaran Menkes. Untuk pemeriksaan yang diatur adalah pemeriksaan secara audiovisual. Jadi audiovisual itu adalah pemeriksaan secara video conference. Jadi bisa mungkin melalui Zoom atau Google Meeting gitu ya. Jadi dan juga harus dokter itu memahami bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk pasien kan tergantung case by case sesuai dengan penyakitnya. Nah, dari sisi dokter harus bisa mengakses apakah untuk kondisi pasien yang ditangani sekarang ini apakah cukup, dan berdasarkan SOP standar profesional dokter juga apakah sudah memadai bila dilakukan pemeriksaan tanpa pemeriksaan fisik dan hanya dengan melalui audiovisual, gitu ya. Apakah sudah bisa diambil diagnosa dari situ. Kemudian dari sisi dokter juga harus mengecek apakah untuk dia menegakkan diagnosa perlu ada pemeriksaan penunjang, ada periksa darah gitu ya, atau pemeriksaan penunjang lain, atau dan juga pemeriksaan fisik. Kemudian setelah semuanya terpenuhi, maka dari dokter bisa melakukan penegakan diagnosis dengan taking into account anamnesa dan pemeriksaan baik fisik maupun pemeriksaan penunjang, gitu ya. Kemudian dari sisi dokter juga akan mengakses kira-kira perlu kebutuhan medis apa yang diperlukan oleh pasien dari sisi farmakologi. Dan juga dokter itu juga punya kuasa untuk memberikan meng-issue resep, gitu ya. Resepnya itu pada saat di-issue secara online juga harus sesuai dengan diagnosa dan dikecualikan dan juga hanya untuk 1 kali pelayanan resep, gitu ya. Untuk pengulangan resep itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Terutama juga untuk golongan psikotropika dan narkotika, gitu. Kemudian yang pertama, dokter itu harus memastikan bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan online itu terdaftar di Kementerian Kesehatan. Misalnya dokter itu memberikan konsultasi hukum, memberikan konsultasi medis online itu dengan bekerja sama, gitu ya.
Kemudian, tapi kalau dokter memberikan konsultasi online secara mandiri, maka dokter juga harus menilai kualifikasi dan kompetensi diri, serta memberikan pelayanan online berdasarkan kode etik. Jadi tidak boleh melanggar kode etik profesi, dan juga standar prosedur operasional. Dokter juga harus mengakses apakah diagnosa yang diberikan itu memang bisa diberikan secara online. Dan apakah memang sudah cukup pemeriksaan dilakukan hanya dengan audiovisual, dan juga apakah memang pemeriksaan penunjang sudah dilakukan sebelum diagnosa diberikan. Jadi memang dari sisi dokternya juga harus taat gitu ya untuk menilai apakah diagnosa itu diberikan berdasarkan kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Nah, dokter juga harus melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang yang menyeluruh sebelum diagnosa itu diberikan. Karena memang saat ini kan banyak dokter-dokter yang bekerja sama dengan beberapa penyelenggara fasilitas pelayanan, di mana konsultasi bisa dilakukan hanya dengan chatting. Nah, untuk konsultasi yang bisa dilakukan dengan chatting, maka harus dilihat apakah kondisi medis pasien untuk bisa menegakkan suatu diagnosa dengan metode seperti itu, atau jika memang menurut dokter berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional itu tidak bisa dilakukan hanya dengan audiovisual, maka dokter sebaiknya juga memberitahukan kepada pasien untuk melakukan konsultasi langsung dan pemeriksaan fisik langsung. Oke, jadi juga dokter harus mengambil keputusan dengan mempertahankan perilaku profesional dengan ukuran tertinggi berdasarkan kode etik. Ya, selanjutnya saya singkat saja ya di sini. Jadi manfaatnya tentu tahu bahwa ini cost efficient, ini bisa dilakukan dengan cepat, dan ini juga aman untuk dilakukan, terutama saat krisis seperti sekarang ini. Jadi tidak ada kontak dengan pasien, tidak perlu ke rumah sakit, konsultasi juga dilakukan secara real time. Tapi ada resikonya dari pasien mungkin tidak mau melakukan care continuity. Jadi dia hanya sekali sekali melakukan konsultasi online, kemudian dia tidak melakukan pengecekan dan juga continue care untuk konsultasi lagi kepada dokter dalam sesi berikutnya. Dan juga resikonya ini tidak bisa dilakukan untuk segala sesuatu keadaan pasien ya. Jadi memang ini case by case, terutama untuk yang harus melakukan pemeriksaan fisik, itu tetap harus melakukan pemeriksaan fisik. Tidak bisa ditawar-tawar, karena resikonya bisa terjadi salah diagnosa dan juga bisa terjadi salah obat. Kemudian juga resikonya juga kadang-kadang tidak ada peralatan dan teknologi yang memadai yang dimiliki oleh dokter maupun pasien, sehingga mungkin hasil diagnosanya juga tidak bisa 100% precise. Dan juga untuk telemedicine sampai saat ini peraturannya juga belum banyak, jadi masih banyak celah dan bisa menimbulkan tanggung jawab dari sisi dokter gitu. Jadi tetap dengan ada telemedicine ini resiko legal claim bagi dokter itu juga besar, karena bisa ada salah diagnosa dan juga bisa ada salah memberikan obat, karena memang ada hal-hal yang tidak sempurna terjadi pada saat online consultation tersebut. Oke. Data pribadi dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dan kalau dokter bekerja sama dengan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan elektronik, maka juga merupakan tanggung jawab si penyelenggara fasilitas pelayanan elektronik gitu ya, di masa pandemi sekarang ini. Nah, dari sisi dokter, maka dokter juga harus memelihara kesehatannya agar tidak memberikan resiko tertular kepada pasien gitu. Rumah sakit itu memiliki standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang memadai untuk keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi dari rumah sakit harus menjamin ketersediaan APD gitu. Mungkin juga bisa misalnya terjadi dalam suatu rumah sakit, di rumah sakit itu ternyata APD-nya itu kurang gitu ya. Dan kemudian harus ada dokter yang tetap melayani pasien. Nah, bagaimana jika hal itu terjadi?
gitu ya, karena pasti ada resiko, bisa ada resiko penularan. Nah, jika ada tidak ketersediaan APD dari sisi rumah sakit, maka sebaiknya bisa diusulkan ada suatu perjanjian antara, rumah sakit dan dokter yang menyatakan bahwa rumah sakit bisa membebaskan dokter dari segala tanggung jawab hukum atas ketidaktersediaan APD. Karena memang, eee, ketersediaan APD itu adalah tanggung jawab rumah sakit, bukan tanggung jawab dokter. Jadi pada saat dokter menerima klaim dari pasien, karena ada ketidaktersediaan APD atau juga alat-alat kesehatan lainnya yang menimbulkan kerugian pada pasien, itu sebenarnya merupakan tanggung jawab rumah sakit. Jadi sebaiknya dokter bisa melindungi diri dengan membuat, mereview perjanjian-perjanjian, engagement, employment-nya dengan rumah sakit, terutama untuk situasi pandemi saat ini ya, untuk minta pertanggungjawaban dari rumah sakit dalam hal ada ketidaktersediaan APD dan fasilitas kesehatan yang mencukupi, yang harus disediakan oleh rumah sakit untuk menangani pasien. Ya, selanjutnya surat pelimpahan resmi dan juga harus ada perlindungan hukum terhadap dokter yang menerima pelimpahan dan nanti dalam surat tersebut juga ada pembebasan dari segala tanggung jawab dan gugat hukum kepada dokter yang menerima pelimpahan tersebut, gitu ya. Pasien misalnya akan terjadi pergantian dokter. Jadi ini memang adalah suatu hak pasien ya untuk mendapatkan pemberitahuan dari dokter bila ada pergantian dokter. Dan juga dokter yang mendapat pelimpahan itu juga mempunyai hak untuk menolak. Seperti tadi saya jelaskan tadi. Tetap diperlukan informed consent dan bentuknya berupa apa nih? Mengingat perlu adanya tanda tangan pasien, perlu adanya saksi, informed consent, formatnya mungkin seperti apa? Nasya, ada saran nggak? Iya, jadi biasanya kalau yang dengan, metode audio visual kayak Zoom atau Google Meet gitu, atau juga, biasanya kita bisa bikin form elektronik sih. Kayak ada electronic form yang menyatakan bahwa, pasien sudah memahami bahwa, intinya pasien sudah memahami bahwa, pelaksanaan online consultation ini mempunyai resiko-resiko sebagai berikut gitu ya. Di mana mungkin ada resiko juga diagnosanya juga maybe akan berubah kalau misalnya dengan pemeriksaan secara langsung gitu. Jadi dan juga ada pembebasan tanggung jawab kepada dokter kalau misalnya terjadi apa-apa terkait dengan, online consultation ini. Ya, Nah, sebaiknya seperti itu. ya,